Pembahasan. Pengertian ideologi tafsir. Ideologi lahir sekitar abad ke-18. Hal ini dikemukakan oleh Destud de Tracy. Ideologi terdiri dari dua kata, yaitu ideos dan logos. Ideos berarti gagasan atau pemikiran, dan logos yang artinya ilmu. Jadi ideologi adalah ilmu tentang gagasan. Yang dimaksud gagasan di sini ialah tentang ilmu di masa depan. Gagasan juga bisa berarti cita-cita. Secara etimologi, pengertian ideologi dalam bahasa Arab ialah mabda, berasal dari kata bada'a yabda'u mubda'an, yang berarti permulaan. Sedangkan secara terminologi ialah pemikiran dasar yang dibangun atas pemikiran-pemikiran yang lain. Ideologi bermaksud menggerakkan manusia dalam pusaran gagasan, sehingga ideologi bukan sekedar gagasan, melainkan gagasan yang dianut oleh sekelompok orang. Sehingga seberapapun ideologi itu berperan, jika belum dianut oleh sekelompok orang, diwujudkan dan dilaksanakan, maka hal itu belum disebut ideologi. Sedangkan tafsir, penjelasan mengenai tafsir berbeda dengan Al-Quran. Tafsir sebenarnya bersifat relatif, sedangkan Al-Quran sebenarnya sangat mutlak. Sehingga penafsiran terhadap Al-Quran tidak pernah selesai, karena tafsir hasil pemikiran mufasir terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, tafsir sangat terbuka untuk dikaji dan dikritisi oleh pemikir-pemikir Islam. Poin yang berikutnya yaitu poin B, bagaimana ideologi tafsir di media sosial. Tafsir merupakan sebuah produk pemikiran, montaj al-fikr, atau hasil dialektika antara teks yang stagnan dengan konteks yang dinamis atau berkembang, sehingga konsekuensinya akan selalu terjadi pergeseran dan perubahan. Contohnya, tafsir Gus Nadir di sosial media merupakan sebuah produk penafsiran yang tidak mampu terlepas dari konteks atau pengaruh yang berdampak pada penafsirannya. Gus Nadir sendiri hidup dalam tradisi keindonesiaan dan watak asli intelektual yang lahir dari tradisi pesantren. Dan itu tentu akan mempengaruhi watak penafsiran dan produk intelektualitasnya. Menurut Roland Barthes, pembaca maupun penafsir pasti akan dipengaruhi oleh logika, dipengaruhi oleh mitos maupun kondisi sosialnya. Jadi, teks yang akan ditafsirkan pasti sesuai dengan kehendak makna si pembaca maupun si penafsir. Dalam tafsir surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 256 yang diposting oleh Gus Nadir di laman Facebooknya pada tanggal 6 Maret 2017 yang membahas tentang kajian tafsir ayat tidak ada pemaksaan memeluk agama Islam. Di sana, Gus Nadir menegaskan bahwa akidah adalah masalah kerelaan hati setelah seseorang mendapatkan keterangan dan penjelasan, bukan pemaksaan, bukan pula tekanan. Alasannya karena Islam datang kepada manusia melalui akalnya yang berbicara, intuisi yang berpikir, dan perasaan yang sensitif. Gus Nadir menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan seseorang melakukan paksaan kepada orang lain untuk memeluk agama Islam. Beliau mengutip dua mufasir kontemporer yang menyimpulkan bahwa ayat kebebasan beragama berlaku dalam kondisi yang damai dan kondisi normal, sedangkan ayat peperangan berlaku dalam kondisi mempertahankan akidah umat Islam. Secara tersirat, Gus Nadir ingin mengkontekstualisasikan antara teks Al-Quran dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia, yang bukan termasuk kondisi mencekam dan perang, akan tetapi dalam kondisi damai dan tentram. Jadi, problematika yang sengaja membumingkan ayat perang sebagai sarana dakwah itu hanya mengganggu orang lain, karena sama halnya dia memainkan musik di tengah malam dalam kondisi tetangga sedang tertidur pulas. Itu justru hanya mengganggu pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul Anam
di sini mau menambahi materi tentang ragam-ragam bentuk tafsir media sosial. Keberagaman bentuk materi tafsir dalam sosial media. Tafsir sosial media di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kecenderungan tekstual, kecenderungan kontekstual, dan tafsir ilmi. Satu yaitu kecenderungan tekstual. Nah, seperti halnya dikatakan oleh Salman Harun. Nah, Salman Harun adalah seorang pengguna Facebook aktif. Ia merupakan guru besar bidang tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai salah satu media yang paling diminati oleh dia yaitu Facebook. Ia menggunakan laman Facebook untuk menyebarkan apa yang diduplikasikan di laman pribadinya di Facebook. Ia menulis secara singkat beberapa kata kunci, kemudian menyarankan pembaca untuk merujuk ke laman pribadinya. Barulah intensitas materi Al-Quran dan tafsir meningkat. Semenjak itu, secara metodologis Salman Harun telah melewati beberapa fase. Pada awalnya aktivitas hermeneutis Salman Harun bersifat reaktif subjektif. Ia menjelaskan ayat-ayat tertentu yang dipilih secara acak sesuai dengan perkembangan isu-isu yang berkembang dalam masalah di masyarakat. Dengan itu ia benar-benar terkonsentrasi untuk menafsirkan Al-Quran secara tahlili, dan oleh sebab itu teks selalu menjadi titik berangkatnya. Tafsir sosial media Salman Harun tersebut ini memiliki kecenderungan tekstual seperti itu. Yaitu poin yang kedua, yaitu tentang kecenderungan kontekstual. Nah, sebagai tafsir dengan watak kontekstual, yaitu ini sebagai contoh yaitu adalah Buya Gus Rizal atau Buya Gus Rizal Gazahar, juga merupakan pengguna Facebook aktif. Ia secara reguler menulis pesan-pesan religius di dalam Facebooknya. Layaknya seorang ulama, materi yang ia sampaikan dalam laman Facebooknya memiliki referensi yang kuat kepada Al-Quran dan hadis. Ia membagikan audio rekaman ceramahnya, menuliskan poin-poin utamanya, dan dalam bentuk tertulis, menjawab pertanyaan jamaah, merespon sejumlah berita dan isu-isu yang berkembang, dan sebagainya. Perhatian utama adalah tentang kehidupan sosio dan religius masyarakat yang dihadapi. Contohnya yaitu tentang aksi parade Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang ditulis dalam Facebooknya, yaitu tentang ia mengutip 2 ayat Al-Quran dan 2 hadis, yaitu Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 249 dan Ali Imran 139. Poin yang ketiga yaitu tentang tafsir ilmi. Suatu kecenderungan yang muncul dalam tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer itu juga disebut dengan tafsir ilmi, seperti itu. Asumsi dasar dari tafsir ini adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang komplit, yang menjelaskan tentang segala sesuatu, fenomena alam dan teori-teori modern ilmiah dicarikan
kesesuaian dengan Al-Quran. Paradigma ini menyatakan bahwa segala penemuan-penemuan ilmiah tersebut sudah diramalkan atau sudah tertulis oleh Al-Quran semenjak belasan abad yang lalu. Karakter lainnya dari tafsir ilmi ini adalah kecenderungan untuk merasionalisasi penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang memiliki secara literasi terkesan irasional, berarti bisa rasional. Contohnya rasionalisasi ini bisa diumpamanya pada upaya Muhammad Abduh untuk merasionalisasi serangan ababil menggunakan batu dari neraka Sijil sebagai wabah penyakit, seperti itu.